Halo semuanya, kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan aplikasi turunan, di mana untuk topik yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yaitu kita akan berfokus kepada pemecahan masalah untuk masalah memaksimumkan atau masalah meminimumkan. Nah, biasanya untuk pemecahan masalah di dalam aplikasi turunan ini, itu ada beberapa hal soal yang nantinya akan kita selesaikan. Bisa pada permasalahan kecepatan, bisa pada pemecahan masalah produksi suatu barang, ataupun bisa dalam pemecahan masalah terkait dengan bangun datar dan juga bangun ruang. Itu nanti akan kita bahas untuk semua kasus itu. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus tahu beberapa langkah yang harus kita jalankan ketika memecahkan permasalahan tersebut. Oke, yang pertama bahwa sebelum kita menyelesaikan permasalahan, jadi kita harus bisa menetapkan suatu besarannya terlebih dahulu ya. Jadi besarannya kita harus tetapkan. Nah, biasanya besaran ini nantinya itu dilambangkan dengan huruf agar kita itu nanti mudah dalam memodelkan bentuk matematikanya. Misalkan nanti bisa juga panjang, kita misalkan dengan P, ataupun hari nanti biasa kita notasikan dengan X ataupun dengan Y ataupun dengan yang lainnya. Jadi yang pertama adalah menetapkan suatu besaran. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bisa juga menentukan formulanya. Ya. Setelah kita bisa menentukan besaran, kita harus bisa menentukan formula. Di mana formula ini nanti dia adalah bentuk model matematikanya dari masalah yang kita selesaikan. Kemudian yang ketiga baru kita terapkanlah ya metode maksimum dan minimum. Jadi kita terapkan metode apakah dia maksimum atau dia minimum gitu ya. Nah, yang terakhir baru kita lakukan penafsiran atau kita simpulkan kira-kira nilainya itu berapa. Oke, langsung saja kita akan coba aplikasikan untuk langkah-langkah ini di dalam kasus kita. Oke, untuk kasus yang pertama di sini terkait dengan produksi. Jadi di sini ada seorang pengusaha untuk memproduksi suatu barang dapat diselesaikan selama X hari, di mana setiap harinya mengeluarkan biaya sebesar 3X minus 900 ditambah dengan 120 per X dalam ratus ribu rupiah. Kemudian agar biaya yang dikeluarkan itu sekecil mungkin, maka barang tersebut harus selesai dalam berapa hari. Oke, langsung saja. Berarti untuk langkah pertama yang harus kita lakukan bahwa tadi kita harus menentukan besarannya terlebih dahulu. Di sini besarannya sudah ditentukan dia dalam X gitu ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian untuk model matematikanya atau untuk formulanya bahwa berarti di sini kalau setiap hari itu dia mengeluarkan biaya sebesar 3X minus 900 tambah 120X. Maka dalam beberapa hari atau di sini dituliskan dalam X hari, kita dapat menuliskannya dia adalah modal total gitu ya. Modal total. Di mana modal total ini diperoleh dari jumlah hari gitu ya. Jumlah harinya berapa, kemudian dikalikan dengan biaya per hari. Dengan biayanya, di mana biaya di sini adalah biaya per harinya. Nah, karena di sini dalam X hari, berarti X dikalikan biaya per harinya dia adalah 3X dikurangi dengan 900, kemudian ditambah dengan 120 per X gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu nih. Kita sederhanakan, berarti ini menjadi 3X kuadrat dikurangi dengan 900X, kemudian ditambah dengan 120. Kemudian, langkah berikutnya bahwa kita harus bisa menentukan titik stasionernya, atau kita akan menggunakan langkah ketiga,
yaitu metode maksimum dan minimum, artinya kita harus bisa menentukan titik-titik stasionernya. Nah, kita misalkan untuk modal total ini fungsinya dia dalam fungsi M gitu ya. Ini fungsi MX seperti itu. Maka kita sekarang harus bisa menentukan titik-titik stasionernya. Di mana titik stasioner itu kita peroleh dari turunan pertamanya. Jadi kita turunkan nih untuk M-nya, di mana M aksen X-nya itu dia sama dengan 6X dikurangi dengan 900. Nah, setelah itu bahwa titik stasioner ini akan ada ketika turunan pertamanya dia sama dengan 0 ya. Berarti 0 sama dengan 6X minus 900. Artinya jika kedua ruas kita tambahkan dengan 900, kita peroleh dia sama dengan 900 sama dengan 6X gitu ya. Atau X-nya dia sama dengan kedua ruas kita bagi dengan 6, dia sama dengan 150 ya. Maka untuk permasalahan kita ya, agar biaya yang dikeluarkan sekecil mungkin, maka barang tersebut harus selesai dalam waktu 150 hari gitu ya. Maka jawabannya adalah yang E. Kemudian kita akan coba kasus selanjutnya, di mana kasus selanjutnya kita akan mencoba kasus pada bangun datar ya, nomor 5 di sini. Ditanyakan di sini adalah luas daerah yang diarsir pada gambar akan mencapai maksimum, kemudian jika koordinat T-nya itu berapa. Oke, langkahnya yaitu bahwa kita perhatikan terlebih dahulu, kita pindahkan terlebih dahulu gambar yang barusan itu ya. Dimana kalau kita perhatikan daerah yang diarsir itu dia merupakan daerah yang berbentuk persegi gitu ya. Persegi. Nah, persegi tersebut kita belum mengetahui panjangnya itu berapa, kemudian lebarnya itu berapa secara pastinya. Maka harus kita misalkan terlebih dahulu. Oke, mari kita lakukan pemisalan. Kita cari terlebih dahulu. Ini ada suatu persamaan garis gitu ya. Persamaan garisnya di sini melewati titik 5,0 dan juga 0,3. Nah, kita tentukan persamaan garisnya, di mana persamaan garisnya itu dia sama dengan ya. Berarti dia adalah 3x ditambah dengan 5y gitu ya. Dia sama dengan 15 gitu ya. Nah, dari mana menentukan persamaan garis ini? Yaitu ya udah yang di titik potong sumbu Y dikalikan dengan X, kemudian titik potong sumbu X dikalikan dengan Y, kemudian 15 ini adalah hasil perkalian 3 dan 5. Kemudian kita buat persamaan garis ini menjadi Y sama dengan. Artinya ini dia sama dengan 5Y sama dengan gitu ya, 15 dikurangi dengan 3X, maka Y-nya itu dia sama dengan 3 dikurangi 3/5X gitu ya. Nah, kita misalkan terlebih dahulu koordinat titik T-nya, kita misalkan dia dengan di sini dengan X dan Y. Boleh aja kita langsung misalkan dia dengan X dan Y atau dengan huruf yang lainnya. Misalkan X-nya dia sama dengan A ya. Kalau X-nya dia sama dengan A, maka Y-nya dia sama dengan 3 dikurangi dengan 3/5A gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan X di sini kan A nih. Berarti panjangnya dia sama dengan A, lebarnya dia sama dengan Y. Karena kita akan mencari luas daerah agar dia itu mencapai nilai maksimum. Maka bisa kita tuliskan bahwa luasnya itu kan dia sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar, dimana barusan panjangnya kita misalkan dia dengan X, dimana X-nya dia sama dengan A, maka ini adalah A dikalikan dengan lebarnya itu adalah 3 minus 3/5A gitu ya. Oke, kita kalikan ini menjadi 3A
minus 3/5 A kuadrat. Dan ini kita misalkan dia sebagai L gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai ataupun titik dari T-nya, berarti kita harus mencari titik stasionernya. Di mana titik stasioner itu kita peroleh dari turunan pertamanya, kita sama dengankan dia dengan 0 terlebih dahulu. Atau kita cari turunannya terlebih dahulu, diturunkan terhadap A-nya. Berarti ini kita turunkan, dia menjadi 3 minus gitu ya. Berapa nih? Menjadi 6/5A. Dan ini kita sama dengan 0, ini sama dengan 3 minus 6/5A gitu ya. Sehingga kita peroleh kedua ruas kita tambahkan dengan 6/5A, maka 6/5A itu dia sama dengan 3, maka A-nya itu dia sama dengan 3 dikalikan dengan 5/6. Atau dia sama dengan 5/2. Oke, dimana kita tahu bahwa 5/2 ini tadi dia adalah nilai dari X-nya. Berarti kan ini nilai X nih, X-nya 5/2. Nah, kalau X-nya 5/2, maka Y-nya berapa? Ya udah tinggal kita substitusikan aja ke persamaan Y-nya. Dimana tadi Y-nya itu dia sama dengan 3 minus 3/5A gitu ya. Dimana A-nya itu adalah 5/2. Kita sederhanakan, ini berarti dia sama dengan 3 minus 3/2. Artinya ini sama dengan 6 dikurangi dengan 3/2. Nah, kita peroleh untuk Y-nya dia sama dengan 3/2. Maka koordinat dari titik T agar luas daerahnya itu maksimum yaitu ketika koordinatnya adalah 5,2, 3,2. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, kok bisa kita itu menentukan bahwa dia itu adalah koordinat dari maksimumnya, luas maksimumnya, itu kita bisa cari turunan keduanya ya. Kalau kita perhatikan turunan kedua dari L-nya atau L aksennya, kita cari turunan keduanya agar lebih meyakinkan kita. Di mana L double aksennya itu kalau kita turunkan lagi ini menjadi 0, 0 minus 6/5. Nah, ini sama dengan minus 6/5, artinya dia bernilai negatif. Kalau tadi bernilai negatif, maka fungsinya itu adalah fungsi maksimum. Nah, itu adalah pembahasan kita terkait dengan pemecahan masalah maksimum dan minimum pada beberapa kasus gitu ya. Kemudian silakan jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.